Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Uji T. Kelompok kami beranggotakan Rizka Yuliana Rahman, saya sendiri Putra Larasasi, dan juga Tifania Hapsari Paramita. Subbahasan yang akan kami bahas meliputi pengertian independen t-test, tujuan uji t-test, langkah melakukan uji t-test, aplikasi uji t-test, dan juga penyajian dan interpretasi hasil. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian independen dan dependent t-test. Pengertian yang pertama adalah independent t-test, yaitu metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen. Nah, independen di sini berarti populasi yang satu yang dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi adalah syarat dari t-test independen. Yang pertama, pengambilan sampel secara acak, data berdistribusi normal, data diperoleh dengan data homogen, jumlah sampel tiap subjek diusahakan sama. Ini adalah jenis-jenis kasus yang menggunakan t-test independen. Yang pertama, perbedaan statistik antara dua rata-rata kelompok, perbedaan statistik antara sarana dua intervensi, dan juga perbedaan statistik antara rata-rata dua skor perubahan. Berikutnya adalah penentuan hasil uji t-test independen. Yang pertama, jika nilai signifikan tutel lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikan tutel lebih kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berikutnya adalah pengertian dependent t-test atau sering disebut paired sample t-test, yaitu pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih dua mean dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Berikutnya adalah syarat uji t-test dependent. Untuk melakukan uji paired sample t-test, data yang digunakan haruslah data yang berdistribusi normal sehingga hipotesis yang dibuat dapat dilakukan analisis dengan uji paired sample t-test. Berikutnya adalah jenis kasus yang menggunakan metode uji t-test dependent, di mana terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata antara kelompok data yang saling berkaitan atau berpasangan. Selanjutnya adalah penentuan hasil uji t-test dependent. Yang pertama, nilai signifikan lebih kurang dari 0,5 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir, sedangkan lebih dari 0,05 menunjukkan tidak dapat perbedaan yang signifikan. Materi selanjutnya adalah tujuan uji T. Uji T independen bertujuan mengetahui apakah ada perbedaan mean atau rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Sedangkan uji T dependen bertujuan membandingkan dua kelompok yang berasal dari populasi yang sama dengan nilai rata-rata sebagai pembanding. Baik, karena kita telah mengetahui syarat-syarat untuk melakukan uji t-test independen maupun dependen adalah data yang berdistribusi normal, maka harus kita lakukan uji normalitas. Nah, di sini ada contoh data yang berdistribusi normal yang telah dilakukan uji normalitas pada SPSS, yang dimana SIG menunjukkan angka lebih dari 0,05, yang berarti apabila lebih dari 0,05, maka data yang dimiliki adalah data yang berdistribusi normal. Selanjutnya, saya Tifania Hapsari Paramita akan menjelaskan langkah-langkah dan aplikasi uji t-test. Yang pertama ada uji t-test independen. Berikut adalah contoh kasusnya. Di sebuah klinik swasta, prevalensi anemia ibu hamil mencapai 30%. Angka ini cukup tinggi karena anemia pada ibu hamil dapat mengakibatkan berat badan bayi lahir rendah. Padahal setiap ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di klinik ini selalu diingatkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Hal ini mendorong seorang peneliti ingin meneliti tentang apakah ada perbedaan kadar hemoglobin ibu hamil trimester 3 antara yang mengonsumsi dan yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Berikut di samping kiri ini adalah datanya yang terdiri dari variabel nomor responden, kemudian kadar hemoglobin, dan juga konsumsi TTD atau tablet tambah darah. Nah, angka 1 ini mewakili responden yang mengonsumsi tablet tambah darah, dan angka 2 ini mewakili responden yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Cara melakukan uji t-test independen adalah pilih menu Analyze, kemudian pilih Compare Means, lalu pilih Independent Sample t-test. Selanjutnya kita masukkan tes variabel dan juga grouping variabel. Tes variabel ini untuk memasukkan variabel numerik, sedangkan grouping variabel untuk memasukkan variabel kategorik. Pada kasus ini, tes variabel kita masukkan kadar hemoglobin, kemudian grouping variabel kita masukkan konsumsi TTD.
Langkah selanjutnya kita pilih define groups, kemudian untuk grup 1 ini kita isi dengan angka 1 sebagai yang mewakili responden yang mengonsumsi tablet tambah darah, kemudian grup 2 ini kita isi dengan angka 2 sebagai yang mewakili responden yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Selanjutnya kita pilih options, kemudian pastikan kita menggunakan confidence interval percentage yang ingin kita gunakan. Pada data ini kita akan menggunakan 95%. Berikut adalah hasil output dari uji t-test independen. Dapat kita lihat rata-rata dan standar deviasi tiap kelompok, kemudian dapat kita lihat juga p-value yang kita dapatkan dari nilai sig uji Levin. Uji Levin ini digunakan untuk melihat varian kedua kelompok. Jika p-value lebih kecil sama dengan dari alfa, maka varian beda, lalu jika p-value lebih besar dari alfa, maka varian sama. Pada data ini kita dapatkan p-value sebesar 0,052 yang mana hasil ini lebih besar daripada alfa yaitu 0,05. Maka dapat kita simpulkan varian antara kedua kelompok sama. Yang kedua adalah uji T-dependent. Ini adalah contoh kasusnya. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah di atas normal. Untuk menurunkan kadar glukosa darah, penderita diabetes mellitus diperlukan penerapan pola makan yang sehat yaitu food combining. Terapi ini akan diberikan pada 15 orang penderita dan kondisi kadar glukosa darah penderita sebelum dan sesudah terapi. Nah, ini di bagian kiri ini adalah datanya yang terdiri dari nomor responden, kemudian kadar glukosa sebelum terapi dan kadar glukosa sesudah terapi. Cara melakukan uji t-test dependen adalah pilih menu Analyze, kemudian pilih Compare Means, lalu pilih Paired Samples t-test. Selanjutnya kita masukkan kedua variabel yang ingin kita uji. Yang ingin kita uji adalah variabel kadar glukosa sebelum terapi dan juga kadar glukosa sesudah terapi. Lalu pilih Options di bagian kanan dan pastikan kita menggunakan confidence interval percentage yang ingin kita gunakan. Pada data ini kita menggunakan 95%. Kemudian pilih Continue, kemudian pilih OK. Berikut adalah hasil output uji t-test dependent. Dapat dilihat rata-rata dan standar deviasi antara pengukuran pertama dan kedua. Kemudian selain itu kita juga dapat mengetahui p-value dari hasil sig-to-tailed. Jika p-value lebih besar dari alfa, maka tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian jika p-value lebih kecil sama dengan dari alfa, maka ada perbedaan. Pada data ini kita lihat bahwa hasil sig-to-tailed atau p-value ini lebih kecil daripada alfa, maka dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan antara sebelum dan sesudah perlakuan. Nah, selain itu, kita juga dapat melihat mean perbedaan antara pengukuran pertama dan kedua. Penyajian dan interpretasi uji T. Interpretasi uji tes dependen. T-test. Jadi, di sini terdapat tabel 1.1 pengaruh terapi food combining terhadap kondisi kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus tahun X. Nah, data yang ada di dalam tabel ini merupakan hasil dari perhitungan Paired Sample Test, di mana saya juga sudah sajikan di situ ada tabel Paired Sample statistik di mana terdapat mean yang sebelum terapi dan sesudah pemberian terapi. Kemudian ada juga tabel Paired Sample Test di mana di situ terdapat standar error dan juga terdapat sig-to-tailed di mana dijadikan sebagai pedoman acuan apakah tes Paired ini berhubungan atau ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian dan interpretasinya. Jadi di tabel 1.1 ini terlihat bahwa pemberian terapi food combining dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah sebesar 34,6 mg dari yang sebelumnya 283,60 mg per desiliter menjadi 249 mg per desiliter. Hasil uji T diperoleh p-value sebesar 0,00. Nah, dengan melihat pedoman uji yaitu dibandingkan dengan 0,05, maka secara statistik ada perbedaan signifikan antara kadar glukosa dalam darah sebelum dan sesudah pemberian terapi food combining. Interpretasi uji T independen. Baik, di sini sudah tersedia tabel 1.2 perbedaan rata-rata kadar HB ibu hamil yang mengkonsumsi TTD dengan yang tidak mengkonsumsi TTD. Nah, tabel ini dihasilkan dari interpretasi data hasil perhitungan uji t-test independen
yaitu dengan memasukkan mean yang terdapat di tabel grup statistik yang juga sudah saya sertakan di situ. Kemudian juga memasukkan data dari hasil uji T dan juga p-value yang ada di tabel independent sample test. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa hasil tersebut memperlihatkan ada 9 ibu yang mengkonsumsi TTD dan mempunyai rata-rata kadar HB sebesar 12,8 gram. Sedangkan 9 ibu yang tidak mengkonsumsi TTD mempunyai rata-rata kadar HB 9,37 gram saja. Nah, dari hasil uji statistik dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kadar HB ibu yang mengkonsumsi TTD dan tidak mengkonsumsi TTD dengan p-value 0,00. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi